Profesional Indonesia. Kembali lagi di SPI Bertamu. Dan kali ini bintang tamu kita ini yang paling hits saat ini. Dan masih tetap seputar tentang public speaking. Berbicara di depan umum. Ini yang topik yang hits loh. Ya, yang ada di Sahabat Profesional Indonesia. Dan sobat-sobat profesional kali ini bakal gong banget. Karena pemateri yang satu ini kalau jadi narasumber berdaging ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Kita sapa dulu Mbak Deli Haris. Tepuk tangan dong tuh Mbak Fuad. Ya, Mbak Deli sapa dulu dong Sobat Profesional Indonesia. Iya, Sobat Profesional aja sih. Halo Sobat Profesional Indonesia. Saya Deli Haris. Nanti akan ngobrol banyak sama Mbak Indah di seputar tentang public speaking. Iya, suaranya aja udah kece banget ya. Udah enak banget kan didengar? Nah, gimana kalau kita tanya-tanya lebih jauh? Siap. Mbak Indah. Oke, Mbak Deli, mungkin yang pertama sih nggak berat banget ya. Karena Sobat Profesional ini saya merekap dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Profesional. Karena kebanyakan di Sobat Profesional ini yang paling sering ditonton ya, viewersnya paling banyak itu tentang public speaking. Kalau di YouTube channel kita. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang berat-berat, kita cari yang ringan-ringan dulu ya. Gimana sih ya perjalanan Mbak Deli hingga sampai terkenal seperti sekarang ini? Ini public speaking atau apa nih? Atau trainer biasa? Iya, trainer. Di bidang trainer lah ya. Trainer dulu ya? Trainer dulu mungkin. Ya, jadi memang kalau trainer ini tentunya alumni SPI yang nggak di salah satu ya. Jadi begini, trainer itu sebenarnya bukan trainer Mbak. Tapi speaker ya? Basicnya. Basic ini memang awalnya sering tampil. Dari kecil pun kan saya hobi nyanyi nih. Jadi kalau kapan Mbak Deli kok bisa di titik ini? Sebenarnya yang sangat mendasar tuh adalah berani tampil. Dari umur 4 tahun saya udah nyanyi. Walaupun nyanyi belum tentu bagus, selera ya. Nah, tapi terus ikut lomba sama sini mentalnya jadi nih ceritanya. Jadi masuklah, boleh sebut ya, misal TVRI, saya penyanyi TVRI, aneka karya anak lah, lagu anak macam-macam ya. Itu dibangun kepercayaan dirinya di sana. Nah, terus sepanjang sekolah, kuliah ya, mengikuti kompetisi-kompetisi sampai akhirnya di titik saya bergabung di salah satu perusahaan perbankan berplat merah, puncaknya. Di situ, maaf, sebelumnya juga karena tadi SMA kuliah ya. Tamat SMA, saya jadi penyiar. Penyiar radio. Penyiar radio ya? Penyiar radio di Palembang dulu ya. Di kota lain. Penyiar radio di situ memang semakin terasa. Jadi tadi basic tampil ya. Kalau ini public speakingnya. Kenapa Mbak Deli mencintai dunia public speaking? Karena memang ya tamat SMA sudah penyiar radio. Karena penyiar radio, mau nggak mau terjun ke sini ya. MC, even apapun itu sering ngomong di depan banyak orang. Nah, bergabunglah di perusahaan perbankan berplat merah ya, perbankan. Salah satu perbankan terbesar di Indonesia. Saya di bagian yang seperti trainer. Tapi bukan trainer karena ada lembaga pusat pendidikan kalau di perusahaan itu. Tetapi saya memang mengcoaching satpam CSTN. Prosesnya di situ ya, proses tumbuhnya. Jadi untuk trainer ya. Jadi kan kepercayaan diri dari kecil. Terus penyiar radio, public speaking-nya. Nah, trainernya itu semakin menjadi-jadi ketika di bagian di bawah divisi layanan yang membina Kanwil ya, jadi membina satpam CS Teller khususnya di bidang service excellence. Dari situlah terbentuk Mbak. Perusahaan juga memberikan saya imbalan sekolah-sekolah terus gitu ya. Jadi semakin banyak piagamnya, maka semakin percaya diri, sering diundang, semakin terasa dan yang lainnya. Tentunya di perusahaan mereka sudah kasih kita banyak banyak sekali kesempatan. Kalau diminta juga nggak bisa nolak ya. Misalnya MC, acara dinner atau acara apapun itu jadi semakin berkembang belajar di situ.
semakin mencintai, dan sampai akhirnya 2018 saya resign di luar kota dan kembali lagi ke Palembang. Masih banyak resign saja, kerjanya saja yang berhenti, tapi yang mau dikerjakan masih banyak Masih banyak sekali, ya. masih pengennya masih banyak banget. Akhirnya sekolah lagi, training lagi, training ini, les itu, dan pernah juga bergabung di SPI tentunya, gitu kan. Akhirnya mendapatkan sertifikat BNSP. BNSP, masuk percaya diri, punya SIM itu, udah deh, undangannya semakin banyak. Baik Dan ya. hari ini diundang SPI. Untuk ada di podcast ini. Iya. Oke. Dengar ya sobat profesional, tadi dari cerita Mbak Deli bahwa ternyata semuanya butuh praktis ya. Butuh yang namanya latihan ya Mbak ya. Walaupun udah profesional sekalipun ya, udah desain dari plat merah tetap ngambil lagi. Ya, Ngambil oke. sertifikat, ngambil sertifikat trainer. Dan sampai puncaknya BNSP itu ya. Iya, karena memang itu yang paling gongnya lah kalau semakin sertifikat BNSP. percaya diri ketika punya SIM itu, teman-teman. Jadi kalau kita punya sertifikat yang diakui oleh negara, maka percaya diri semakin meningkat. Siap bersaing dengan trainer-trainer lain. Ya, lanjut lagi nih sobat profesional. Tadi kita udah ulik ya seputar cerita Mbak Deli tentang BNSP. Gimana sih Mbak? Apa bedanya sih trainer yang BNSP sama yang nggak BNSP nih? Jadi tadi kalau dari kecil itu kan belajar melatih kepercayaan diri. Secara profesional itu sebenarnya diawali tahun 2011, betul? Ketika saya bergabung di perusahaan yang membesarkan yang membesarkan saya lah ya, karena memang orang nggak kenal kalau waktu itu saya nggak dijual sama perusahaan itu ya, secara tanda kutip ya. Waktu hanya menyandang titel trainer, bukan trainer ya, nyebutnya waktu itu pembicara, ya. Secara finansial maupun non finansial sangat berbeda, Mbak. Yang lain ya jelas lah, pengakuan itu jelas. Lebih pede. Yang paling berpengaruh adalah finansial. Kalau jelas orang-orang bilangnya honornya ya beda. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini kayak selain pengakuan ya, maksudnya kita butuh pengakuan bahwa ini trainer bersertifikat BNSPRI, tapi memang terlepas dari itu memang beda, standarnya beda. Ini kalau udah bersertifikat BNSPRI orang nggak bayar murah. Nah itu ya udah banyak banget sobat profesional pembahasan kita mengenai sertifikasi BNSP ini, dan bahkan nih dikukuhkan lagi nih sama Mbak Deli. Oke Mbak Deli, segmen sekarang adalah jawab cepat. Oke, segmen ini adalah jawab cepat ya Mbak. Siap. Udah cepat belum? Siap ya? Siap. Oke. Ya, punya ritual unik tampil nggak? Ada. Apa? Berdoa. Latihan artikulasi. A, I, U, E, O gitu ya. Walaupun sambil berkendara atau yang lain. Selalu itu dilakukan. Jika misalnya menuju ke tempat ngajar, menyetir, selamat pagi. Itu membangun semangat ya. Jadi aura positif itu semakin terlihat ketika kita sudah mempersiapkan dengan sedemikian baik. Oke. Bukan di tempat saja, tapi di kendaraan juga. Oke. Menurut Anda, apa yang membuat seorang terdengar percaya diri saat bicara? Intonasi, gestur, atau cara menyampaikan cerita? Jawab cepat. Kok sih gestur? Gestur. Oke, gestur. Karena udah kebentuk ya, Mbak. Iya, jadi lupa ya, gestur dong. Gestur. Oke, kembali di segmen jawab cepat. Nah, kali ini Mbak Deli harus siap-siap nih. Ya, siap. Kita akan kasih pertanyaan dijawab cepat ya. Baiklah. Siap? Oke. Anda tipe pembicara yang mana? Pembicara bawel atau pembicara profesional? Profesional. Oke. Terus lanjut. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang percaya diri? Intonasi, gestur, atau cara menyampaikan? Gestur. Oke, lanjut ya. Dan kalau seseorang ngomong suka cepat banget, menurut Anda kenapa? Gugup atau karena udah over pelatihan? Gugup juga bisa. Oke, tepat. Ya. Nah, kita harus kulik nih jawab cepat tadi. Kenapa ya? Kenapa gestur jawabannya? Ya, gestur itu jadi kalau di komunikasi ya, khususnya materi saya nggak berbicara karena saya kan di luar sana pasti banyak sekali benar. para
alumni-alumni ilmu komunikasi sangat memahami ini Iya, semua. Tetapi secara pengalaman kita berbicara bahwa memang gestur sangat mempengaruhi. Jadi dalam menurut cara saya menyampaikan ya. ini kita tidak lagi berbicara teori karena Iya, teori iya, iya, bisa benar, 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 didapatkan di benar, benar. Oke, Gramedia oke, oke, di oke. manapun ya. Ini Ya, pengalaman saja Mbak Indah. Ketika saya bicara, maka orang yang tahu bahwa saya minta diam atau saya minta mereka untuk bekerja keras berpikir gitu ya. Ketimbang saya diam, diam, tapi gesturnya tidak menunjukkan tidak itu, nyambung. tidak. Jadi maka menurut saya yang paling kan Pak Iya, paling iya, paling kan menurut Mbak ya Eli nih. 70% itu gestur sangat menentukan komunikasinya agar lebih efektif. Oke, nah teman-teman super profesional itu. Jadi teman-teman harus rajin gestur. Nah, Mbak Deli, Ya, kalau yang gugup nih, kenapa nih jawabannya gugup? Iya, gugup. Kenapa orang ngomong cepat iya, gitu ngomong ya? cepat itu indikasinya Ya, gugup atau over latihan. ya sebenarnya gugup karena memang salah satu cara salah satu eh, orang yang terlihat ngomong cepat itu kan gugup juga Mm-mm. bisa. Jadi sehingga jadi maksud saya gitu ya. Persiapannya nih yang kurang matang. Karena seseorang Iya, kalau bener-bener persiapannya matang, banget tuh. saya ada 6 Bener-bener. persiapan yang dilakukan oleh seorang penampil. Itu Mm-mm. selalu saya pakai kalau ngasih materi. 6 persiapan ketika berbicara di depan umum. Salah satunya adalah persiapan ini ya, materi dan yang lainnya itu kalau gugup, maka ngomongnya akan sangat cepat. Sehingga Hmm, ya terkesan menghafal. Banyak ya, memang kalau gugup dia akan iya, ngomong cepat tetapi bener-bener. tidak maknanya nggak dapat ya. Jadi Iya. gugup 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 ya? juga bisa Oke. seperti membaca itu mungkin Iya, mungkin karena udah biasa dari bahan bacaan, ini gugup ya. menghafal. Karena Jadi terkesan nggak hanya ada bahan menghafal saja. bacaannya. Oke. Oke, sebenarnya kita paling mau tanya banget nih adalah best secretnya apa sih sebagai trainer ini, sebagai pembicara public speaking? Best Trainer secretnya, ya, ya trainer public speaking. ya betul. Jadi Best secretnya. yang terpenting Mbak jadi mau bagi-bagi rahasia dong. Sobat profesional so- catat. seorang trainer public speaking yang bersertifikat BNSP RI itu adalah yang paling penting punya sertifikatnya dulu. Punya sertifikatnya dulu. Bener, Karena bener. apalagi kalau di sini ya, Ada ini yang kan penting. saya ini pengalaman ya. Iya. Apalagi kalau di SPI ya. Contohnya salah satu contoh. Join di sini untuk dapat sertifikat bukan cuma sertifikat doang, ilmunya dapat. Jadi Iya. kalau punya bergabung untuk mendapatkan sertifikat itu kan belajar dulu di sini ilmunya nambah. Iya, dan yang mahal kata-kata kompeten itu ya. Kata-kata jadi semakin berkompeten. Iya. Sertifikatnya dulu dong. Jadi terbang sana sini kalau tidak bersertifikat dan Kompeten PD-nya. Jadi gini Mbak, persaingannya kan semakin banyak. banyak. Ya. Jadi kita harus apa yang harus kita jual ya? Kita bersertifikat berbeda dengan yang lain. Itu aja. Nah, itu ya soal profesional. Kita tunggu ini di BNSP. Nah, sekarang Mbak, kalau kita udah ngomongin best secret ya, untuk itu pasti Mbak udah sering banget sebagai trainer, speaker, dan lain-lain, pembicara, nemuin berbagai karakter orang. Yang paling susah nih ya, karakter seperti apa sih yang ditemui pembicara nih? Yang bikin kita tuh sakit kepala ya, memulai pembicaraan. Gimana? Kalau saya ini beda-beda. Beda-beda. Dan tentunya setiap trainer juga punya treatment berbeda kita. Kalau saya itu lebih kalau yang bertanya terus, justru saya suka. Oh, suka ya. Suka. Saya akan sangat kesulitan ketika pesertanya dia pasif. Itu dua tuh kalau nggak paham, bosan ya. bosan. Bukan sangat mengerti, bukan. Dia nggak paham apa yang disampaikan. Atau dia ngantuk. Apa kecapean ya? Capek lalu mengantuk. Nah, maka ini atau dipaksa pelatihan biasanya. Betul, dipaksa oleh bosnya. Maka ini adalah PR banget untuk seorang trainer. Iya benar. Seorang trainer ya mengeluarkan treatment khusus agar semua tak fokus. Iya, benar. 1 jam lebih untuk mendengarkan kita. Tentunya saya yakin kalau sudah bersertifikat kan sudah bisa lah ya. Skema cek karakter orang ya. Itu akan semakin intinya memang seorang trainer juga nggak boleh gampang puas ya Mbak Indah. Iya, harus selalu belajar terus ya. Terus harus ikut pelatihan terus, harus banyak
ikut ini dan yang lain-lain. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin tahu Treatnya seperti apa? treatmentnya seperti apa dalam mengatasi peserta yang macam-macam karakteristik. Nah Mbak, kalau pesan Mbak nih ya, untuk misalnya dalam 1 menit terakhir, Mbak ketemu dengan orang yang benar-benar ingin belajar public speaking, apa yang akan Anda katakan dengan orang tersebut? 1 menit Yes, dalam 1 pada menit. seorang. Ya, yang pengen belajar public speaking. Apa nih? Ya, Kamera. buat teman-teman yang di rumah, sahabat apa? Sobat profesional, Sobat profesional di rumah, untuk menjadi seorang pembicara hebat, 1 ya, yang paling penting adalah tidak melewati proses latihan. Seorang sehebat apapun seorang, ilmunya sehebat apapun ketika melewati proses latihan, maka akan sia-sia. Apa itu proses latihan? Proses latihan itu adalah, kalau saya itu mengatakan, tidak pernah nolak saat diminta tampil. Jadi itulah proses latihan yang sesungguhnya. Ambil kesempatan, diminta tampil, makanya menikmati proses itu yang paling penting. Tentunya yang lain-lain itu sebagai faktor pendukung. Maka seorang pembicara atau seorang trainer itu, atau seorang yang mau menjadi seorang trainer ya, atau seorang pembicara, nikmati prosesnya dengan tidak pernah menolak saat diminta tampil, cari panggungnya. Karena jam terbang itu nggak pernah bohong. Jam terbang nggak. Ini nih, itu quote of the day ya, jam terbang itu nggak bisa bohong. Nah, pesan kuat apa sih yang pengen disampaikan dalam 1 kalimat? Iya, dalam 1 kalimat. Pesan ya. Yes. Ya. Jangan pernah puas, ya. Jangan pernah puas. Jangan pernah berhenti belajar. Nikmati prosesnya, maka akan memetik hasilnya. Terima kasih. Oke, sobat profesional, nggak terasa udah berlalu ya. Nanti kalau kelamaan, sobat profesional bakal ada segmen berikut lagi. Nah, kita akan sering-sering undang Mbak Deli ya di kolom khusus public speaking ini. Kenapa? Karena banyak banget ilmu. Ini baru 3 tadi tripsnya. Kalau saya cek tuh, baru 3 ya. Masih banyak. Nah, untuk itu sobat profesional jangan lupa subscribe channel kita terus dan saksikan kita di tiap acara-acara sahabat profesional Indonesia. Thank you so much Mbak Deli. Sukses terus buat SPI. Iya, terima kasih juga Mbak Deli ya. Sama-sama. Dan kali ini sobat profesional, gitu aja ya penutupannya Mbak. Ada ya, sahabat profesional, sahabat dari hati. Oke. Kita coba. Sahabat profesional Indonesia, sahabat profesional Indonesia, sahabat dari hati. Terima kasih. Dadah.